Why? Wow. Nggak jadi dan gue SMB. Oh my god. Bener. Gue SMB aja. Ini bukan voice comment by caster betul. by the way di sini. Langsung Kebetulan disclaimer, aja. caster tidak bisa men-setting zona. Iya, apalagi cuman by voice. Betul gitu kan. sekali. Tidak bisa sama sekali. Dan dengan begitu Bro Pasta dan juga teman-teman sekalian, nampaknya di circle pertama menuju circle kedua kita untuk game terakhir ini bakalan terjadi peperangan massal. Ya, kalau benar-benar circle-nya menuju ke arah Pulau SMB. Kalaupun misalkan berada di bagian Milta atau berada di sekitar farm itu juga pasti bakal chaos banget gitu. Area compound di bagian farm itu tidak terlalu banyak. Yeah. Dan juga high ground di sekitarnya farm itu berbahaya banget kalau misalkan terlalu open untuk setup di bagian open field-nya. High ground-nya terkesan aman, tapi ternyata masih ada banyak counter-counter yang bisa men-spot high ground yang ada di area farm ini. Bro Pasta dan juga teman-teman sekalian, kalau misalnya ya Provinsi DKI Jakarta menempati drop zone biasanya dari timnya Bagas dan juga Bagus, mereka pasti senang banget. Oh iya. Untuk circle seperti ini. Iya dong, pasti sangat tersupport apalagi dengan rotasi yang bisa mereka amankan. Dan gue ngeliat ada pertempuran yang sudah mulai terjadi di mana ada 2 pemain dari Jambi yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan tentunya ini sebuah keindahan untuk Kaltara. Mereka sudah mendapatkan 3 poin eliminasi di awal-awal game. 3 poin eliminasi, luar biasa, dan ini menjadi sesuatu yang menarik ya pastinya. Tapi walaupun poin elimination dari Kaltara ini sudah banyak, di sini belum ada satu tim pun atau satu provinsi pun yang tereliminasi. Masih utuh 16-16-nya. Betul, bahkan dari Papua kali ini bertemu dengan tim KBB, sudah ada tembakan-tembakan zoning out ke arah tim Papua. Harus kabur untuk mengamankan placement mereka. Yes, betul sekali. Papua pun juga begitu ya. Dan kita akan menunggu nih zona nyaman seperti apakah, di manakah yang akan dinaungi oleh tim Papua kita kali ini. Oke, wah ini rotasi terus pokoknya, tapi agak beresiko sih dengan vehicle mereka yang sangat terbatas, 1 Dacia, 2 orang tadi. Agak sedikit berbahaya sebenarnya kalau ada tim yang benar-benar komit 2 atau 3 pemain melakukan spray secara bersamaan. Dan ini bertetanggaan ternyata, 1 untuk masing-masing provinsi. Dari Bengkulu, 1 pemain mereka terjebak, bergerak dengan beriringan dan sudah ada follow up ternyata ke pemain tersebut. Ini harusnya bakal 3 lawan 1 di tempat pemain Bengkulu tadi. Tapi sebelum kita melihat 3 versus 1 yang sudah dijabarkan juga ya oleh Bro Pasta, kita bisa melihat satu persaingan yang cukup menarik di sini ya Pasta dan juga teman-teman sekalian, di mana ada DKI dan juga Papua Barat. Head to head di sini ya dari total team damage-nya dari kedua tim ini. Tapi di sisi yang lainnya ternyata sudah terjadi pertemuan antara Bengkulu dan juga Jateng yang dimana sudah mengantongi 1 elimination point di tangan Rio dari Jateng. Ya, itu yang tadi gue prediksi bahwa ada 1 pemain dari Bengkulu yang terjebak seorang diri. Sebenarnya tadi 1 lawan 1. Tapi sepertinya dari Jateng lebih cepat untuk memberikan respon. 3 pemain mereka memberikan follow up dan Bengkulu harus kehilangan 1 pemain mereka. Ini akan membuat tempo permainan tentunya akan menurun dari Provinsi Bengkulu. Mengingat sudah hilangnya 1 atlet mereka atau 1 pemain dari Provinsi Bengkulu ini. Dan lihat, Jateng sudah mendapatkan lootingan yang lumayan enak tentunya. Tapi kalau kita berpindah menuju ke sekitar Veripier ini, ada Sulut yang sudah bertemu dengan KBB. Sudah saling setup, ada Shane di bagian belakang juga direspon dengan sangat bagus. Karena ada bunyi-bunyian vehicle di belakang pemain-pemain Sulut. Betul sekali, mereka benar-benar awareness-nya tinggi banget ya. Dan ditembak, dapat 1 ke arah Vincent. Vincent tertinggal di tengah jalan dan langsung dieliminasi di tangan KBB. Wow, Vincent mengamankan Vincent kah tadi? Pemainnya agak sama kah tadi? Iya, Sulut. Gua cek dulu. Iya, Vincent mengamankan Vincent. Ini kalau ada Kalimantan Derby, ada Papua Derby, di sini ada Vincent Derby ya di sini ya. Betul, dan ternyata dikejar oleh KBB pergerakan dari Sulawesi Utara, tidak dibiarkan lewat. Dan Shen pun langsung melakukan healing. Ini benar-benar agresif banget yang dilakukan sama KBB. Bahkan looting mereka tuh masih minimalis banget loh. Iya, benar-benar kayak nggak ragu-ragu banget. Apalagi beberapa player dari mereka atau atlet dari mereka ini masih belum dapetin vest loh, Bro Pasta. Ini benar-benar barbar banget yang dilakukan. Dan kalau kita lihat dari Sulawesi Utara pun kayaknya mereka ingin menyeberang. Tapi tiba-tiba tembakan dari arah belakang pun lagi dan lagi KBB tidak ingin melepaskan lock angle mereka ke arah Sulawesi Utara. Ini mimpi buruk buat Sulawesi Utara.
Dari Iya. belakang ada, dari jembatan ada. Ini bener-bener repot. Mereka mau bergerak kemanapun kayaknya udah ditungguin sama provinsi-provinsi lain. Iya, ini cobaan berat banget sih. Dengan begitu mereka harus mencari jalan yang lain ya dari air tentunya di sini. Tapi sementara itu di Oh, sisi ini yang dia. lainnya ada pertemuan antara Papua Barat dan juga Kalsel. Sepertinya satu provinsi yang sedang memperebutkan klasemen teratas. Betul, ini pertempuran tentunya untuk di papan atas. Sudah melihat pergerakan dari Aulia, Kalsel tidak bergerak secara serambangan. Mereka benar-benar melakukan setup. Walaupun terlihat satu pemain dari Kalsel, tapi lihat pemain-pemain dari Kalsel belum terspot sama sekali. Setup seperti apa yang mereka lakukan? Apakah ini hanya sebuah bait atau ini adalah sebuah scouter mereka yang tertangkap oleh Provinsi Papua Barat? Dipus, Masih kah? ini Oh iya. pergerakan dari Alif. Yes, dan kali ini Alif pun kayaknya ya mau menjaga-jaga terlebih dahulu, masih membuat Fortingan berada di balik batunya juga, tapi pastinya Alif juga harus hati-hati loh, karena di seberang mereka atau di sisi yang lainnya dari tim mereka, provinsi mereka ini terdapat musuh-musuh mereka. Ya, yang gue takutin kalau misalkan tiba-tiba ada tim yang datang dari sebelah kiri, gue yakin ini nggak siap banget buat Papua Baratnya. Tapi mereka sudah melakukan setup sedemikian rupa, dua-dua setup mereka saat ini, dan Vincent dari KBB juga sudah mulai bergerak cukup dekat dengan pemain-pemain dari Papua Barat. Belum ada open fire yang dilakukan oleh kedua tim ini. Confirm ya, berarti ya satu elimination point di tangan Vincent ya tadi, Ya, yang betul. tadi kita sempat singgung juga Bro Pasta. Gue kira tadi yang ngenokin si Shane, tapi ternyata Vincent yang ngedapetin Iya. semua hit marknya. Iya, itu. Vincent. Betul. Vincent. Walaupun mereka nggak tahu sebenarnya itu Vincent. Tiba-tiba Desta keluar. Iya. Agak jauh ya. Aduh. Agak jauh ya. Agak badem tes sih itu, nggak 50%. apa-apa. Nggak apa-apa ya. Menyakitkan sekali tapping fire dari seorang Shane dengan menggunakan M16-nya tadi, satu pelurunya connect, tapi masih belum cukup untuk membuat satu pemain Papua Barat terknockout. Lagi-lagi kita masih melihat agresivitas dari Kepulauan Bangka Belitung ini. Mereka setiap melihat ada pergerakan, setiap melihat ada lawan-lawan mereka di seberang sana, mereka benar-benar nggak ragu-ragu banget untuk bisa memberikan damage ke arah seberang mereka. Betul, ini Papua Barat benar-benar tertekan dari setupnya mereka. Mereka udah terlanjur nge-split 2-2 gitu. Dan kalau misalkan satu pemain mereka terkenok, apalagi kalau dari KBB mendapatkan informasi yang begitu detail bahwa di depan sana hanya ada dua pemain, ini bakal merepotkan sekali tentunya. Dan kita berpindah ke arah yang lain, di mana Kalimantan Barat bertemu dengan Maluku Utara. Sudah ada open fire yang dilakukan, 3 pemain melakukan stick, tapi Cahyo tadi cukup low HP-nya, tapi harusnya masih bisa untuk melakukan healing karena tidak ada tindakan agresif ataupun push agresif yang dilakukan oleh Maluku Utara. Ngomong-ngomong soal Cahyo, zonanya. zonanya ya masih ada farm sedikit ya. Betul. Di ujung, SMB juga masih, dan ini zona yang benar-benar jahat banget untuk para provinsi-provinsi ini. Terlebih ini adalah game terakhir sekali lagi. Wah, ini chaos banget. Dan lu lihat jembatan sebelah kiri, Iya. 3 tim dan akan bertambah satu lagi tentunya kalau misalkan DKI Jakarta memiliki jalur rotasi ke arah sana. Tapi lihat dari Papua Barat, mereka begitu barbar. Mereka menyeberangi jembatan ini, ada tembakan dari kanan juga kiri, dan 3 bahkan 4 Wow. mobil dari Papua Barat berhasil lolos. Sejauh ini tidak ada yang terknock out, tapi di depan sana ada Papua yang akan melakukan cut rotasi untuk tim Papua Barat. Hati-hati Papua Derby Papua. Barat. Derby Papua nampaknya akan kita lihat lagi, dan dengan begitu Papua Barat lebih memilih untuk terjun terlebih dahulu ke dalam air, dan Ferry kali ini terknock di tangan Roland. Masih bisa untuk diselamatkan? Nggak bisa sepertinya ya, karena emang udah sulit banget. Sementara itu ada Justin juga yang lompat dari arah jembatan, sementara itu Roland juga sudah menerima beberapa damage dari seberang sana. Betul sekali, tapping demi tapping diberikan dan ada counter shoot yang dilakukan oleh Papua Barat. Kali ini Fajar yang akan memberikan backup dari arah jembatan. Apakah bisa mendapatkan satu pemain dari tim Papua? 2 pemain dari Papua Barat sudah berhasil mendapatkan sebuah kompon di bibir pantai. Dan Fajar akan segera menyusul. Sepertinya Ferry sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Papua Barat bertahan dengan 3 pemain mereka. Harusnya ya seperti itu, dan mereka akan mengitari zona terlebih dahulu untuk bisa mengamankan, at least ya mereka bisa step up lagi dari segi placement point mereka untuk saat ini. Karena sekali lagi Papua Barat menjadi salah satu provinsi yang sedang memperebutkan posisi teratas. Ada apa itu? Lu lihat, Kayaknya itu ada capung. capung. Lu lihat ada capung dari di atas. Ada yang rotasi pakai glider. Tapi belum terlihat sangat jelas ya untuk saat ini. Betul. Masih belum kelihatan itu. Sangat Kayaknya 100%. wujudnya belum benar-benar terlihat dari provinsi mana. Tapi gue ngelihat Biru nggak ada sih yang tadi? rotasi pakai glider biru. Biru berarti kan? Jambi.
KBB juga biru sih Ya sebenarnya. antara KBB atau Jambi. Tapi kalau kayaknya kita lihat jauh. dari posisi Veripiernya tadi, harusnya KBB sih itu. Harusnya ya. Harusnya pemain KBB. Menurut Aduh. insting kesotauan gua, itu KBB. Jangan pas nanti muncul lagi hashtag so info nanti ya. Ya, gimana ya? Mendingan kita jelaskan nanti kalau misalnya informasinya udah 100% akurat, sangat jelas gitu kan terlihat di layar kaca kita kali ini. Karena yang sekarang terlihat dengan sangat jelas adalah satu atlet dari Riau kali ini harus menghadapi beberapa atlet dari Bali. Oke, oh ini temponya kembali menurun tentunya. Setelah kita melihat beberapa cut rotasi di choke point, tapi kali ini temponya benar-benar menurun karena sudah cukup banyak tim yang mendapatkan area di play zone yang kedua. Walaupun saat ini Blue Sana sedang bergerak dan masih ada beberapa kontrol di beberapa choke point yang nantinya akan menjadi penentu apakah ke-16 tim ini bisa bertahan hingga di circle 4. Ini gue yakin sih pas bakal ada katastrofi mendadak di sini nanti di Pulau SMB ini karena masih rame circle yang jahat seperti ini juga, rotasi-rotasi yang akan di-cut seperti yang sudah dijabarkan oleh Pasta juga tadi ya, seperti halnya Kaltara kali ini juga sudah mendapatkan damage yang cukup signifikan, itu pun memukul mundur Geovan yang harus berlindung di tebing kali ini. Oke, bergerak masih pelanan pasti dan sepertinya 100% sudah terkonfirmasi bahwa circle akhirnya akan menuju ke Kepulauan SMB. Betul sekali, karena sudah meninggalkan main islandnya kali ini. Ada beberapa provinsi juga yang masih berdiri atau menduduki posisi-posisi jembatan sebelah kanan kali ini. Kalau misalnya tadi kita intip-intip ada Kalbar, ada Banten juga, di mana di belakang mereka yang datang dari arah Milta itu ada Jateng. Ada Jateng yang datang dan lihat rotasi yang dibangun oleh DKI Jakarta benar-benar rapi. Mereka mungkin sudah terbiasa dengan tempo seperti ini gitu. Mereka sedikit melakukan gocekan-gocekan manja untuk tim-tim ataupun provinsi yang menjaga ke arah choke point-nya. Betul sekali, dan ini kayak tinggal menunggu aja ya siapakah yang akan ngekat rotasi siapa nantinya. Karena kalau misalnya kita lihat Pabar atau Papua Barat masih aman sentosa untuk saat ini dengan 3 atletnya. Mereka harus memutar otak lagi, berpikir lebih keras lagi di manakah zona nyaman mereka yang selanjutnya. Ya, betul sekali. Dan lihat dari Papua Barat, mereka sedikit menurunkan tempo mereka tentunya untuk bermain lebih aman lagi. Mereka ingin memastikan bahwa mereka tetap berada di posisi puncak, tidak terbalap oleh provinsi-provinsi lain. Mereka benar-benar menurunkan tempo permainan mereka, dan DKI Jakarta salah satu lawan tersulit saat ini yang benar-benar memberikan tekanan untuk tim yang ada di puncak leaderboard saat ini. Ini gue masih belum tahu gitu apakah dari DKI Jakarta sudah ngebalap poinnya atau belum. Tapi di sisi yang lain ternyata Kaltara sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada lemparan molotov tadi yang akhirnya memulangkan Kaltara ke lobby. Yes, di posisi paling buncit, di posisi ke-16, dan kita akan melihat 15 provinsi yang akan bertanding di pulau kecil ini, di Pulau SMB ini, di circle yang sudah mulai mengecil seperti halnya Maluku yang nampaknya juga sudah mulai melihat pergerakan dari provinsi-provinsi yang lainnya. Sementara itu Kalbar juga akan melakukan penyerangan ke arah Maluku di seberang sana. Betul, ada gangguan dari arah belakang kali ini menuju ke arah 2 pemain yang mengendarai 1 bagi secara bersamaan. Haris bergerak paling belakangan dan tentunya ini makin repot buat provinsi Kalbar, Don. Mereka tidak mendapatkan 1 knockout ke arah tim ataupun provinsi yang rotasi lewat jembatan sebelah kiri. Kali ini Maluku sudah terlebih dahulu menyeberang. Berarti posisi mereka untuk menyeberang melalui jembatan kanan ini harusnya ya riskan banget lah. Nah, ini dia, kita akan melihat ya jalur rotasi yang akan mereka bangun seperti apa. Karena di belakang mereka juga sudah ada provinsi yang lainnya. Banten pun juga sudah mulai di spot kali ini. 2 player, 2 atlet langsung saja dihabisi HP-nya oleh tim Maluku. Oh, ada begal gaming ternyata di jembatan sebelah kanan. Ini akan sangat merepotkan. Maluku nggak bisa lewat. Ini begal yang dulu dilakukan oleh WAW di zaman PMCO.
itu zaman dulu banget Zaman ya. dulu banget. Zaman dulu banget. Dan kali ini kita masih melihat hal tersebut di eksibisi esports PON 20 Papua 2021. Dan Kalbar pun juga harus tereliminasi di posisi ke-14 untuk saat ini. Oke, dan Maluku kayaknya sudah akan melakukan peperangan bertemu dengan tim Papua di mana Nando berhasil diamankan. 3 pemain Papua yang lainnya langsung meregroup posisi mereka, memberikan setup yang lebih rapi lagi, tapi Ray HP-nya begitu low dan harus segera memarkirkan kendaraannya, melakukan proning, melakukan healing, tapi Roland bergerak maju ke depan sana, berhasil mendapatkan satu. Kali ini tinggal menyisakan seorang Syahrul, mengganti dengan menggunakan UMP, jiggle tipis kali ini, menembak sebuah mobil dan 2 pemain tumbang. Roland berhasil menguasai high ground ini untuk keunggulan bagi tim Papua. Papua kali ini sudah mengantongi 3 elimination point dan mereka harus hati-hati karena mereka juga sudah mulai menerima beberapa tembakan peringatan dari semua sisi mata angin. Dan kali ini Tio pun dari Papua akan langsung aja mempop up smoke-nya guna untuk menghalau vision dari lawan-lawan mereka. Ya, ini udah chaos banget tentunya untuk circle yang keempat di menit ke-17. Bahkan dari Jateng mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tertahan di arah blue zone dan lihat dari DKI Jakarta melihat pergerakan dari sebuah tim dari bagian belakang. Bakal langsung menuju ke arah Juan. Tembakan ke arah mobil sebelah kanan kali ini Juan dalam posisi yang begitu panik. Dan Kevin juga akan bergerak tapi 2 pemain dari DKI Jakarta dipaksa untuk melakukan reload. Tidak ada terlalu banyak pemain dari Riau yang berhasil diamankan oleh DKI Jakarta. Hanya 1 knockout yang mereka amankan. Iya, tapi efeknya benar-benar besar banget untuk tim atau Provinsi Riau kali ini. Sementara itu, bagus kali ini sudah mulai men-spot keberadaan 2 atlet dari KBB. Granat pun sudah mulai dimasak oleh Bagus. Kita akan melihat granat yang pertama. Apakah connect? Boom, belum. Masih belum connect ke bagian dalam dari shake-nya, tapi tekanan demi tekanan diberikan DKI Jakarta untuk provinsi-provinsi yang ada di sekitar mereka. Riau masih terspot posisinya dengan bershoot dari seorang Bagus. Masih belum ada yang connect ke arah pemain-pemain atau atlet dari Riau. Ih, dua atlet atau 2 player dari tim atau Provinsi Jakarta kali ini bakalan maju sedikit demi sedikit. Eksa pun juga sudah menerima beberapa damage yang dimana itu dari Fatiha Bengkulu menumbangkan seorang Eksa yang dimana kali ini sebenarnya masih bisa diselamatkan. Betul, masih bisa diselamatkan tentunya, dan Jason akan melihat ke daerah sekitar terlebih dahulu sementara Bagus yang ditugaskan untuk menyelamatkan seorang Eksa. Di arah yang lain Maluku Utara dipulangkan menuju ke arah lobby, Eksa pun akan tumbang. Kali ini masih belum diselamatkan ternyata oleh DKI Jakarta. Bergerak pelanan pasti, smoke demi smoke sudah di pop out oleh DKI Jakarta. Betul sekali, guna untuk sekali lagi menyelamatkan seorang Eksa yang dimana kalau misalnya kita lihat di lower ground terdapat Papua Barat juga. Mereka juga sudah melihat ke arah KBB yang dimana ada 2 atlet dari DKI Jakarta lewat dan sekarang masih bisa menyelamatkan diri mereka. Betul, itu tapping fire yang begitu pedas dari seorang Juan. Masih belum bisa menumbangkan 1 persatu pemain DKI Jakarta yang rotasi dengan menggunakan bagi. Circle sudah bouncing kembali, KBB terspot dengan sangat jelas tentunya. Dan Jason tumbang, tembakan dari arah high ground. Ternyata Bali memotong rotasi dari tim DKI Jakarta. Dan Bagas, seorang diri aja low SCP harus menghadapi seorang Salman. Headshot menuju ke arah kepala dari seorang Salman. Dan kali ini Aulia akan memberikan backup. Pixel HP granat dilempar menuju ke arah bagian belakang dari baginya. Sedikit counter shoot dan ada granat kedua yang bakal dilempar. Kali ini Aulia berhasil mendapatkan 1 pemain dari DKI Jakarta. Sementara Bagus, last man standingnya masih berusaha untuk mendapatkan pick off ke arah Bengkulu. Yes, yang dimana Bengkulu juga sekarang berhadapan dengan Provinsi Riau. Bagus berjalan atau proning dengan sangat hati-hati. Sedikit demi sedikit menjadi sneaky assassin untuk tim DKI Jakarta. Dan ini dia, Bagus pun juga sudah mulai terpress oleh Blue Zone. Dan 1 spray dari Bagus tadi bisa mendapatkan 1 knock. Tapi tim DKI Jakarta harus tereliminasi. DKI Jakarta harus puas di posisi ke-11. Ini membuka kesempatan untuk Papua Barat mempertahankan top klasmen atau top leaderboard di PON ke-20 ini. Tapi Pasta dan juga teman-teman sekalian, Papua Barat kali ini menerima beberapa tekanan juga dan mereka kayaknya kelok dari seluruh angle, di mana di dekat mereka di higher ground dari keberadaan mereka sekarang terdapat Kalimantan Selatan juga. Betul, dan lihat pergerakan dari Kalsel benar-benar tertib untuk mengintip ke arah Papua Barat. Fajar siap dengan granatnya, lemparan tipis, tahan 4 detik, meletup.
Splash damage-nya masuk, 50% HP dari Aulia pun hilang. Granat berikutnya bakal dilempar menuju ke arah seorang Syahid. Splash damage-nya double granat masuk tapi masih belum bisa untuk membuat Syahidnya tumbang. Granat ketiga kali ini dari Fajar lempar tipis saja dan ada Salman. Lagi-lagi hanya sebatas splash damage. Ya, dan sementara itu Papua Barat juga harus hati-hati karena di belakang mereka juga terdapat Provinsi Papua. Mereka harus fokus terlebih dahulu ke arah higher ground mereka, yaitu ke Kalsel. Sementara itu di sisi yang lainnya juga sudah terjadi pertumpahan darah kalau misalnya kita intip dari elimination feed. Ya, betul. Dan lihat yang dilakukan oleh Kalsel tidak ingin bergerak terburu-buru juga karena yang mereka hadapi adalah Papua Barat tentunya. Dan di arah lain Maluku berhasil mendapatkan satu pemain. Ada satu pemain Sulut yang berhasil mereka amankan. Dan Alif masih bergerak di bagian bibir zona kali ini untuk mengintip pergerakan dari Kalsel yang ada di bagian kiri. Mereka sudah mulai membuka tembakan. Kali ini Salman bakal terspot. Double pick. Kanan juga kiri. Headshot langsung begitu aja melakukan jiggle. Kanan dari kiri. Backup dari bagian belakang. Trade talk terjadi. 1 tukar 1. Tapi kali ini Aulia masih melakukan perundingan berhasil diamankan oleh Papua Barat. Last man standing. Hanya menyisakan 1 lawan 1. Harus tenang untuk last man bagi kedua tim ini. Fajar akan kali ini mundur. bakalan langsung aja melihat Fajar mendapatkan damage yang cukup signifikan. Kali ini harus hati-hati banget. Sementara itu Fajar sepertinya mau merevive rekannya terlebih dahulu supaya posisi dari Papua Barat masih aman. Ya, mereka benar-benar bisa mengatur tempo mereka dengan sangat tenang kali ini. Tidak terburu-buru untuk melakukan fight, lebih memilih untuk melakukan revive. Tapi lebih diunggulkan untuk Kalsel pastinya karena mereka bisa merevive 2 atlet mereka dibandingkan Papua Barat yang hanya menyisakan 2 player aktif saja kali ini. Dan ingat juga ya Pasa dan juga teman-teman, Papua Barat posisinya juga benar-benar di pinggir zona banget gitu posisinya mereka. Sementara itu Provinsi Maluku pun juga dihentaskan perjalanan mereka di posisi yang ke-8. 7 tim tersisa kali ini. Dan kalau kita ingat dari placement point, tentunya posisi 7 tidak terlalu banyak mendapatkan placement point. Papua Barat pun bergerak. Ada satu pemain mereka tertinggal di arah belakang dan menjadi santapan untuk Kalimantan Selatan. Papua Barat hanya menyisakan last man standing mereka dengan hanya 1 eliminasi poin yang baru mereka kumpulkan. Ini katastrofi banget untuk Papua Barat. Mereka harus bertahan selama mungkin. Tapi Banten juga tereliminasi di posisi ke-6 kali ini. Hanya menyisakan Bali, Papua, Kalsel, Papua Barat dan juga Sulut. Betul, Sulawesi Utara kali ini dengan pemain terakhir mereka. Papua Barat juga dengan pemain terakhir mereka, Kalsel. Kehilangan 1 pemain mereka, Syahid pun ter-knock out. Belum dikonfirm menjadi sebuah eliminasi poin. Tapi kali ini Bali benar-benar ngamuk. Mereka sudah mendapatkan 9 poin eliminasi. 9 poin elimination. Papua pun juga sudah mengumpulkan 7 poin elimination kali ini. Yang dimana Bali akan langsung aja melakukan setup terlebih dahulu untuk bisa... Smoke. Iya. Gue ke distract. Sorry. Gak apa-apa. Oke. Sering terjadi di kota-kota besar. Betul, tapi lihat Fajar ngelihat satu pergerakan dari seorang Darwin, tapi masih belum bisa diamankan rupanya Fajar. Bertahan seorang diri menghadapi 2 pemain, 3 pemain. Wahyu bakal menembak dan Papua Barat dipulangkan menuju ke arah lobby. 3 tim tersisa, masih belum bisa dipastikan siapa yang bakal menjadi juara di eksibisi e-sport yang PON ke-20 Papua 2021. Bali kali ini benar-benar agresif dengan mendapatkan advantage 4 player mereka. Dan kali ini mereka pun juga akan melihat 1 player terakhir dari Sulawesi Utara. Dan Ray menjadi last man standing kali ini untuk Papua. Betul, last man standing dari Papua. Ray bakal dikemput dari sebelah kanan dan winner chicken dinner untuk Provinsi Bali di game yang terakhir. Winner chicken dinner untuk Bali dengan total 13 elimination point. Mereka benar-benar mengamuk di game penutup kita di game terakhir kali ini. Dan dengan begitu teman-teman dan juga Bro Pasta, kita masih tidak tahu secara pasti siapakah top 3 dari provinsi yang akan